Perkenalkan, nama saya Airosida dengan NPM 233402088. Di sini saya bersama Tiara sebagai anggota dari Karang Taruna Banjar Patroman. Boleh. Mungkin untuk yang pertama kita perkenalan dulu ya. Silahkan Teh Tiara. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Mediani Putri. Saya berasal dari Karang Taruna, Banjar Patroman. Oke. Mungkin langsung aja ya. Teh Tiara kalau di Karang Taruna ini menjabat sebagai apa ya? Kalau di Karang Taruna ini saya menjabat sebagai sekretaris umum. Oh, sekretaris umum. Oke, mungkin langsung aja ya ke pertanyaannya. Nah, apa sih tujuan dibentuknya Karang Taruna di Banjar Patroman ini? Tujuan dibentuknya dari Karang Taruna ini untuk mewadahi aspirasi berbagai masyarakat, itu khususnya anak muda ya, yang dimana anak muda ini mereka masih beragam gitu inovasinya, dan bagaimana sih pikiran-pikiran anak muda itu untuk memajukan desa tersebut gitu. Oke. Nah kan selama di Karang Taruna ini kan pasti ya ada banyak kegiatan gitu yang memerlukan diskusi dan sebagainya ya. Nah, bagaimana sih proses pengambilan keputusan dalam komunitas atau Karang Taruna di Banjar Patroman ini? Kemudian seberapa besar kontribusi anggota dalam decision making ini? Proses pengambilan keputusannya itu kita lebih ke bagaimana keputusan paling besar gitu dan paling banyak untuk dipilih. Terus kontribusi anggota itu sangat penting ya bagi komunitas itu, karena memang seluruh anggota itu dibutuhkan gitu untuk segala keputusan yang ada di dalam komunitas tersebut. Karena jika tidak ada musyawarah yang mufakat, itu keputusan itu tidak bisa diambil begitu saja. Dan jika karena kita kan komunitas gitu, kita komunitas yang tidak hanya berdiri sendiri, jadi kepentingan bersama itu sangat-sangat penting untuk bisa menjadi keputusan yang final gitu. Oke, jadi kayak musyawarah dulu ya. Nah, nanti ditanya masing-masing pendapat atau gimana, jadi yang terbanyak itu diambil sebagai keputusannya gitu. Iya, jadi misalnya kayak yang satu tuh ada yang tidak setuju, yang satu ada yang setuju. Nah, mereka tuh memberi alasannya kenapa, dan kita nanti baik itu yang menangnya tidak setuju atau yang setuju, itu nanti ya berarti yang istilahnya yang kalah gitu harus menerima yang menang gitu. Oke. Kemudian apa saja sih kegiatan atau program kerja yang paling sukses atau berkesan yang pernah diselenggarakan oleh Karang Taruna? Yang paling sukses pastinya Agustusan ya. Kalau di Karang Taruna, dan biasanya itu gimana ya, kegiatannya itu sangat besar dan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya sebelum diselenggarakannya 2 bulan, malah 2 bulan sebelum diselenggarakannya Agustusan itu, kita harus mencari kayak bagaimana penyusunan panitianya, bagaimana konsep untuk perlombaannya, atau bahkan sampai mencari sponsor gitu. Oh gitu ya, jadi memerlukan waktu yang lama gitu ya. Iya. Jadi nggak dadakan pas Agustusnya, itu 17 hari sebelum Agustusan gitu kita harus mikirin konsepnya kayak gitu. Jadi biar acaranya lebih sukses gitu ya. Itu. Oke. Nah, apa sih dampak yang telah diberikan komunitas ini baik kepada anggotanya ataupun masyarakat lain? Untuk kepada anggota, dampaknya itu mungkin kita lebih tahu pandangan masing-masing. Jadi kita bisa bertukar pikiran bagaimana kita berinovasi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang selanjutnya, seperti ya Agustusan tahun berikutnya, atau ada kayak Muludan atau dan sebagainya gitu. Dan bagi dampaknya bagi masyarakat, mungkin masyarakat bisa lebih memandang anak muda tuh tidak selalu kayak bermasalah gitu, dan ternyata anak muda tuh banyak inovasinya gitu, dan tidak hanya stereotip. Kita tuh pengen kayak stereotip masyarakat kepada anak muda tuh tidak jelek ya gitu. Jadi udah banyak ya dampaknya. Untuk kalau misalnya dari diri sendiri sih dampaknya besar ya, karena bisa jadi lebih kritis dan lebih kayak berorganisasi lebih banyak gitu.
gitu. Nah, pada zaman ini kan ya kita tuh nggak jauh dari yang namanya teknologi. Nah, apa sih peran media sosial atau platform digital lainnya bagi Karang Taruna ini? Tentu saja untuk bisa bikin konten ya, kayak jadi biar kelihatan desa kita tuh lebih apa ya, lebih oh ini anak-anaknya masyarakatnya kompak gitu. Terus kalau bisa kayak promosi-promosi, dan kalau ada UMKM di sana gitu bisa mempromosikan UMKM tersebut gitu. Oke, itu jadi dampaknya itu untuk keberlangsungan baik Karang Taruna itu atau masyarakat itu sendiri. Iya betul. Nah, mungkin ini kayak di luar pertanyaan ya. Nah, ada gak sih dari Teh Tiara tips and trick biar kita tuh menjaga kerjasama dalam komunitas ini gitu? Yang paling penting ya, kita tuh harus saling menghargai satu sama lain gitu. Dan balik lagi tadi ada yang kita harus menghargai pendapat orang lain meskipun emang pendapat mereka itu berbalik gitu dari pendapat kita. Dan mungkin solidaritas sih lebih ke kayak kita ya balik lagi kita saling memahami gitu, saling toleransi gitu, bagaimana kita tidak saling apa ya, ingin menang sendiri gitu, egois sendiri. Oke gitu. Oke, nah mungkin segitu aja wawancara kali ini. Barangkali Teh Tiara ada closingan atau apa? Untuk bisa kita bekerja sama dalam masyarakat, kita tentu saja tidak harus memandang diri kita sendiri. Kita harus memandang pandangan orang lain, bagaimana kita harus apa ya, tidak boleh ingin menang sendiri gitu, karena kan dalam kehidupan bermasyarakat itu kita bersama-sama ya, bukan berdiri sendiri seperti itu. Oke, mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.